Di WA. Hadirin dimohon untuk tenang dan mematikan alat komunikasi atau memindahkannya ke mode dekat, karena acara akan segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Perbekal Desa Sumatera Kaje, Bapak Ibu Sri Ramayun. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing lapangan Nurse I Gusti Ayu Pramita Resti SKPMK. Yang kami hormati Kepala Dusun di wilayah lingkungan Desa Sumatera Kaje. Yang kami hormati pula Seke Trune-Truni di wilayah lingkungan Desa Sumatera Kaje. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya lah kami dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini Rabu 19 Agustus 2020 yang bertempat di Balai Banjar, Peken, Desa Sumatera Kaje, dalam acara edukasi hidroponik, pemberian bibit tanaman, dan penutupan KKN tematik periode 21 Universitas Udayana, di mana dalam KKN tematik periode 21 Universitas Udayana mengambil tema Bakti Mahasiswa untuk Desa Sumatera Kaje tanggap COVID. Hadirin yang kami hormati, acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas, waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri karena acara akan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada petugas, waktu dan tempat kami persilakan. Doa. Mohon izin, doa akan dituntun berdasarkan keyakinan Hindu. Kepada hadirin yang beragama lain, kami mohon untuk menyesuaikan. Om Swastiastu. Om Hawikanamastu Namasidam. Om Aditya
siu parom jyotir Prapto tejo namostute Sueto pangkaja mahadyaste Baskaraya namostute Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2020, kami berkumpul menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kehadiran-Mu dalam acara edukasi hidroponik KKN tematik periode 21 Universitas Udayana. Kami memuja-Mu. Tuntunlah kami mengikuti jalan yang terang. Bimbinglah kami dari yang tidak benar menuju yang benar. Bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang, sehingga kami terhindar dari tingkah laku yang tidak benar. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Pengasih. Hanya kepadamu lah kami memanjatkan doa dan memohon anugerah. Berikanlah kami kesehatan, lindungilah kami dari hal-hal yang tidak baik. Bebaskanlah kami dari segala rintangan, sehingga pelaksanaan acara edukasi hidroponik dapat kami laksanakan dengan lancar. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Pemaaf. Ampunilah kami, ampunilah segala kekeliruan dan kesalahan kami. Akhirnya, atas segala anugerah yang Kau limpahkan, hanya puja dan puji syukur yang dapat kami persembahkan. Om Sriyam Bhavantu Sukham Bhavantu Purnam Bhavantu. Om Sama Sampurnaya Namah Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Koordinator Desa KKN Sumatera Kaja Universitas Udayana. Kepada Saudara Ibtu Laksmana Narayana, waktu dan tempat dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin berbicara untuk yang terhormat Bapak Kepala Desa atau Bapak Kepala Perbekal Desa Sumber Kaja, yang kami hormati seluruh kepala desa di lingkungan Desa Sumber Kaja. Yang saya hormati Bapak Pembicara Pak Ginting dari Dinas Pertanian, yang saya hormati Ibu DPR, yang saya hormati juga dari Ketua SDT yang hadir di sini, dan seluruh rekan-rekan KKN baik dari Sumber Kaja A dan B yang saya banggakan. Pertama-tama di sini saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin semua karena telah hadir dalam acara edukasi hidroponik, yang dimana di sini merupakan salah satu program KKN dari kelompok KKN Sumber Kaja B, yang dimana di sini ingin memberikan sumbangsih berupa ilmu pengetahuan dalam bidang budidaya hidroponik, yang dimana di sini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi Desa Sumber Kaja, yang dimana bagaimana kita ketahui kita berada dalam kota yang lahannya juga mungkin lahan hijau itu cukuplah terbatas, sehingga alangkah baiknya kita mendapatkan pengetahuan yang berguna sehingga nanti kemungkinan besar kedepannya dapat menerapkan budidaya hidroponik sehingga dapat menunjang kehidupan di desa seperti di desa dalam kota seperti itu. Mungkin nanti kegiatan ini juga
berlangsung dengan pemberian bibit tanaman kepada masing-masing kepala dusun yang nantinya dapat dibagikan kepada masyarakat. Selain itu juga ada pemberian bibit tanaman selalu kecil yang dimana itu nanti juga dapat berfungsi sebagai tanaman perindah yang bisa nanti ditempatkan di lingkungan di sekitar banjar masing-masing. Mungkin sekian saja sambutan dari saya. Saya harap saya sebagai perwakilan dari teman-teman KKN di sini dapat memberikan kebermanfaatan bagi desa Sumertekaje. Mungkin sekian sambutan dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Demikianlah sambutan dari Koordinator Desa KKN Sumertekaje Universitas Udayana. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Dosen Pembimbing Lapangan KKN Sumertekaje Universitas Udayana kepada Nars I Gusti Ayu Pramita Resti SK MK. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya ampurut yang buka dulu nih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya, Niki. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sumertekaje. Yang kami hormati di sini ada Bapak Terbekel, Bapak Kepala Dusun, kemudian wonten dari perwakilan STT masing-masing Banjar, dan juga narasumber kita yang luar biasa hari ini, Pak Ginting dari Dinas Pertanian, serta adik-adik dari mahasiswa KKN Sumertekaje kelompok B dan kelompok A yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya, Tiang di sini sebagai dosen pembimbing lapangan dari Universitas Udayana mengucapkan terima kasih kepada Desa Sumertekaje yang sudah menerima kami dari Universitas Udayana untuk melaksanakan KKN, dan KKN kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh MC bahwa tema KKN dari UNUD tahun ini adalah Desa Tanggap COVID. Jadi sesuai dengan salah satu bencana atau musibah yang terjadi di seluruh negara, tidak hanya di Indonesia dan juga di Bali, sehingga akhirnya KKN dari Universitas Udayana harus diselenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Mungkin agak berbeda dan akhirnya mungkin tidak begitu maksimal seperti KKN Universitas Udayana sebelumnya. Tetapi kami dari Universitas Udayana berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Bapak dan Ibu di masyarakat Desa Sumertekaje, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk selanjutnya dan bisa dilanjutkan. Jadi Tiang di sini mewakili dari Universitas Udayana mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Universitas Udayana kami yang ada di Desa Sumertekaje. Salah satu kegiatan yang akan kita lakukan hari ini edukasi hidroponik. Mungkin kegiatan ini kita harapkan nanti berjalan dengan lancar dari awal sampai selesai dan tidak hanya diingat pada saat ini saja, tetapi mungkin kami dari Universitas Udayana minta tolong Niki kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Perbekel, Bapak Kadus dan dari perwakilan STT untuk nanti diteruskan ke masyarakat Desa Sumertekaje. Jadi bisa nanti diaplikasikan selanjutnya di desa ini. Mungkin dari Tiang Kemanten sebagai perwakilan dari Universitas Udayana, Tiang tutup sambutan Tiang Niki dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam Namo Buddhaya. Selamat pagi. Demikianlah sambutan dari dosen pembimbing lapangan KKN Sumertekaje Universitas Udayana. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari Perbekal Desa Sumertekaje, sekaligus membuka acara edukasi hidroponik secara simbolis dengan pemukulan gong. Kepada Bapak Ibu Timur Mayun, waktu dan tempat dipersilakan.
ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, yang ditebang pun di balik di pos, di Jakarta di pos nanti. Nah, sebelum kita ngatur kirim sarang-sarang naras titi, kita dengan bahasa Bali, berikan doa Pak Gubernur, manda nanti ngaji bahasa ibu. Sebelum kita ngatur kirim sarang-sarang nasi jamaah jaring yang Pramagawi, Pemengkas, betara-betari sana beli dari beriang banyak pekat tumupi, tapi sana tiap melihat memaki antar, madulu antar, pujo pengastuti pengaskengkar, Om Swastiastu. Kapan aja majaring bisa dinas pertanian, sana sampun ngerawat atau yang mewakili, sana uang yang kita, ibu dosen, pembimbing, adik-adik mahasiswa. Sampun bersida lauk nalar, sana uang yang kita. Kita nalar Bapak yang banyak dinas, sana sampun bersida nyarangin nalar, sana uang yang kita. Adik-adik mahasiswa Universitas Udayana yang karena situasi dan kondisi mungkin akidik nalar sana tersnasi yang dia. Aditya di depan politik yang ngenen pemerintah dinas matur semua. Berterima kasih kepada Universitas Udayana dalam hal ini desa kami, desa Sumedang Kajopuniki, jadi kami kemudian ini KKN seperti itu. Nah, sudah jelas dalam hal di lapangan banyak kekurangan-kekurangan dari desa kami, mungkin masyarakat kami juga. Nah, izinkan kami atas nama dinas mohon maaf ya sebesar-besarnya. Nah, terkait dengan KKN seperti tema desa adat tangguh COVID. Nah, setungkara ikan titian di depangan pun ini akan memuncul dinas kesarangan perangkat dan staf dan masyarakat desa Sumedang Kajopuniki sampun betul-betul sekali bertarung maupun fighting, betul-betul menangani utamanya masalah COVID. Tapi mulai sekali boneka karena yang Prince Sumedang Kajopuniki sempat bertahan 3 bulan itu hancur. Yang lainnya dikelilingi merah sampai. Nah, itu berkat masyarakat Sumedang Kajo untuk menyikapi, menanggulangi, mengambil langkah-langkah terkait COVID. Dan setungkara juga tidaklah sampai seperti di desa-desa yang lain. Sekarang sembuh, besok masuk lagi, sekarang sembuh, nah tidak seperti itu. Itu yang apresiasi besar dalam masyarakat tidak lagi. Nah, mungkin terkait dengan adik-adik KKN yang menyentuh masalah COVID, nanti dia berterima kasih dan matur semua sampun membantu di yang dikirim desa dinas melalui bantuan penjuluhan, entah karena disinfektan dan lain sebagainya itu. Ini karena sedang viral makin COVID ini. Nah, terkait dengan edukasi hidroponik, yang jelas COVID berjalan, otomatis ekonomi masih kena. Nah, sedang kecil mungkin dari pihak Universitas Udayana melalui KKN adik-adik mengambil salah satu program edukasi hidroponik dengan kerjasama dengan pihak pertanian, Pak. Mohon bantuannya terus nih Pak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya biasanya penerangan masalah cara dan teknik untuk penanaman hidroponik itu kayak nabi gitu loh. Terus terang-terang di diameter dan uning ada nih mantan uning hidroponik gitu. Tapi pun nabi caranya dan pun dia. Nah, mudah-mudahan adik-adik dari pihak universitas dengan narasumber dari pertanian
biar paham. Walaupun kita dalam hal acara puniki keterbatasan, nah sementara dijang sampun kewakili sekian banyak dinas titian ini sampun weten. Nah, mudah-mudahan itu bisa nanti diaplikasikan atau diterapkan di masing-masing wilayah banyak punapi ya. Karena mungkin di kota lahan itu susah, susah bisa punya meter dengan nanti nama lagi mungkin dengan nama punapi teknis untuk memanfaatkan yang mungkin ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk hidroponik ini. Nah, balik di pos tentang dari dinas pertanian yang akan memberikan cara dan teknis di samping adik-adik mahasiswa ya tim B kalau tidak salah ya. Nah, tim B yang akan membantu nanti. Nah, boleh bisa tidak berterima kasih atas kerjasamanya dalam hal ini dari pihak universitas, dari KKN adik-adik, dan tidak juga mohon maaf ibu dosen karena tempat tidak sekali puniki dari amburatul dan tidak aksaman julian saran kita dulu. Pengen tidak nih tenaga Rianto Olmejina galah jadi wedan menawi wedan diskusi akan lebih banyak nantinya. Di samping kenalan nanti jang ampura dijadikan presiden ya nyaran ya nyantos puput acara dua ini dijabatan acara PMD tadi. Oke, puputan atur seluruh kita maupun atur kita menasgar donasi nampura banget nak menawita benten kedua nanti jang kawasan tidak mentor menggahkan kayun para ulama serang sami boleh bisa ampuraya puputan tidak untuk para masanti. Oh, santi. Oh, akhir untuk ini tidak buka makin. Oke, tak. Untuk Bapak Berbekal dimohon untuk tetap di tempat karena akan dilanjutkan dengan pembukaan bom kepada Ibu dosen dan koordinator desa diharapkan untuk ke depan mendampingi. Kepada Bapak Berbekal, Ibu dosen pembimbing lapangan dan koordinator desa diharapkan kembali ke tempat. Maka dengan ini acara edukasi hidroponik KKN Sumber Tekaje Universitas Udayana resmi dibuka. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai hidroponik yang akan dibawakan oleh Bapak Harapan Budi Ginting SPP. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sumber Tekaje, berhubung karena beliau ada acara lain. Yang kita hormati Ibu dosen pembimbing lapangan, Bapak-bapak kepala dusun, serta jajaran yang kita hormati, perwakilan dari Karang Taruna, serta adik-adik dari KKN Unut yang kita hormati dan saya banggakan. Tumben Ibu, kali ini saya bangga dengan tema ini dan adanya di perkotaan. Karena apa? Saya pernah diminta untuk melaksanakan intek budidaya hidroponik di daerah Kintamani, yang notabene lahan pertaniannya masih sangat luas. Dan di samping di kota tentunya Bapak air tidak ada. Karena apa? Karena hidroponik ini kita berusaha keluar dari zona nyaman di bidang pertanian. Soilless namanya Niko, soilless kita menghilangkan tanah. Kita tidak bermain tanah untuk pertanian kita. Jadi kita yang sudah bawa
alat peraga niki tiang permabut juga ibu, karena seyogianya Bapak Kabit ikut mendampingi mereka, tapi karena ada acara diversifikasi pangan bersama Bapak Gubernur di Dinas Pertanian, makin acaranya mungkin sedang berlangsung kan, jadi permaklumkan. Yang pertama niki tiang ingin, atau lebih tepatnya tiang punya mimpi ada satu desa hidroponik di Bali. Karena sementara mudah-mudahan Sumber Tekajo adalah desanya gitu. Itu tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan, pertama untuk hidroponik niki ada mindset yang harus kita hilangkan teman. Okay. Jadi kalau mungkin niki bapak-bapak kepala dusun, sekotaruna pasti sudah tahu tentang hidroponik. Mungkin ada yang sampun medue, yang tendiwan niki mungkin jerumangku medue ada itu di sebelah Dinas Pertanian ada. Nah, gitu. Jadi ada mindset yang perlu kita rubah, bahwa di mana disampaikan bahwa pertanian hidroponik niko mahal pertama. Okay. Kedua, pertanian hidroponik niko susah dan bahasanya. Nah, niki sebenarnya permainan bahasa untuk mengkondisikan bahwa hidroponik niki adalah barang elit. Artinya ada kepentingan bisnis yang lebih tinggi di sana. Mohon maaf. Jadi untuk itu bersama saya, terlepas saya staf di Dinas Pertanian ataupun tidak, pertama-tama Titiang Niki baru menjadi orang Bali. Okay. Titiang perkenalkan nama Titiang Harapan Budi Ginting. Titiang makin ngangin gede depannya Pak. Okay. Titiang tinggal di Desa Kapal, Kecamatan Mengwi. Titiang yang sekali Bali Titiang Mentama. Okay. Dan makin saya sebagai sekretaris adat Ring Bandar Langon Kapal. Ampun wenten di Bali, sekretaris Prajuru Banjar niko tios di Bali, wau tiang minat ya. Bentar. Ya, karena Nabi Titiang berangkat dari desa terpencil di daerah Sumatera Utara, di bawah kakinya Gunung Sinabung yang makin lagi erupsi. Yang berangkat pesan orang tua dia cuma satu. Kamu masuk kandang anjing, kamu harus bisa menggonggong. Masuk kandang kambing, kamu harus bisa mengempek. Itu bahasa. Artinya kerennya di mana tanah dipijat, di situ langit dijunjung. Kamu di Bali jadilah orang Bali. Jangan bawa sifatmu ke Bali. Karena ini ada anak saya satu yang dari Medan juga. Kita itu katanya keras, katanya yang dikibatkan jawatan nanti. Dan jadi yang memiliki tahun 2000 berarti sekitar 20 tahun yang lalu yang merantau Riki, jadi Titiang masih dalam proses mencari keluarga Riki di Bali. Yang Riki Titiang duenan sareng bapak-bapak kepala dusun Titiang Riki, ya wenten api, benjang-benjang kados kontak Titiang yang wenten di sebelah Dinas Pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Nah, yang bikin bibit nikel, yang memberikan edukasi pertanian organik, hidroponik, nanti seluruh itu biasanya Titiang. Kan yang Titiang bahasanya gato-gato, Titiang sambil belajar yang itu bahasa Bali, Kenten. Nah, jadi pertanian hidroponik niki sebenarnya mindset kita pertama tidak mahal, tidak susah, nikel. Nah, artinya kalau secara hitung-hitungan pribadi Titiang mantan untuk skala hidroponik niki 6 bulan saja dia sudah BEP. Jinah Pak numbas pipa niko 6 bulan sudah kembali. Setelahnya niko Bapak beli sayuran niko hanya Rp200 satu batang sayur. Dan catatannya bukan di sana mantan. Jadi kalau misalnya di sini Titiang sarankan kita tidak berhitung secara income itu. Karena ketika kita berhitung secara income, banyak pemain hidroponik mencoba melihat hidroponik niki menggiurkan, begitu dia terjun sekali dia panen mangkrak, rinjaya sabar,
rumah jabatan Gubernur Niko hidroponik tigang dados jemuran keset kena karena nanti Niko, karena kita Niko ibu-ibu PKK yang mengelola Niko mereka berhitung income, tapi Titiang mengajak Riki, adik-adik juga saya ajak, artinya mari kita berhitung outcome-nya. Jadi kita berhitung pertama, ketika ada hidroponik ini katakanlah 150 hole atau 150 lubang di perkubuan di rumah di jero di Brio soang-soang, yang pastikan bapak, ibu, anak 2 atau 3 tidak akan beli sayur lagi. Jadi tinggal mungkin kita konversikan berapa kita beli sayur di pasar, nikolah hasil yang kita bisa save, kita simpan untuk kepentingan yang lain, itu namanya outcome di sana. Dan pertanyaan kedua, perawatannya tidak susah, gampang sekali. Penurian menjukut malah mendutan malah itu. Nah, terus yang Titiang di rumah itu hidroponik medasi yang Pak. Karena katanya petani medasi yang gitu. Dan yang suruh istri foto, habis dipoto yang lepas lagi dasinya lah, yang tamu juga gitu. Tapi ketika ditanya petani berdasi itu dia. Gitu. Jadi ketika nanti ini sumber tekaja kita garap menjadi desa hidroponik, memiliki peluang untuk membangkitkan kembali pariwisata Bali dengan konsep yang berbeda. Ini mimpi saya ke depan. Di pembinaan 24 jam kita siap baik jam dinas di luar jam dinas. Itu selalu yang lakukan Ibu. Jadi kebetulan mantan pacar juga kerja di rumah sakit Badung, tenaga psikolognya. Jadi kita mengedukasi hidroponik ini ketika Bapak tahu budidayanya, Bapak nuning napi kan Pak, yang kita taruh di hidroponik itu kita tahu setidaknya sayuran yang kita panen itu adalah sayuran sehat. Nah, gitu. Jadi penghasilan yang paling besar kita dapatkan dari hidroponik ini untuk skala rumah tangga adalah kesehatan. Ini yang paling mahal mungkin. Nah, ke sana arahnya kita sementara. Nanti ketika kita sudah melakukan hal itu secara bersamaan, nah ketika kita oper produk, baru kita akan bicara pasar. Pasarnya banyak sebenarnya. Tetapi banyak petani hidroponik kemudian menyerah kemana saya mau jual, nyentel membeli. Ke saya banyak sekali orang yang datang beli sayur, tapi ketika ditanya kesiapan Niki, kita yang tidak bisa jawab. Karena kebutuhan sayur hidroponik Niki, linknya Niko berbeda. Hotel, restoran banyak menghubungi Titiang untuk memasok sayur hidroponik, tetapi nanti masalahnya kita Niki, masalahnya adalah kontinuitas. Karena bermain dengan pasar modern seperti itu, harus ada komitmen yang akan kita tandatangani dalam bentuk nota kesepakatan atau MOU. Kalau Niko kita tidak siap, nah kan hotel membuat sayur kita Pak, kita bayarin hotelnya karena kita kena itu biasanya. Nah, makanya untuk ini kita perlu keseriusan untuk menggarap Niko ke depan. Tetapi kemudian yang pertama perlu yang tekankan, kita dasarnya dulu kita pelajari. Kalau bisa Sumatera saja nanti di setiap rumah ada hidroponik, Niko saja dulu. Dalam skala kecil ayo untuk kebutuhan di dapur saja dulu. Nah, ketika dapur sudah tercukupi, artinya nanti bisa kita kombinasikan dengan tanaman polybag, 5 cabai, 5 terong. Jadi di rumah tangga itu tidak akan tergantung lagi dengan pasar. Karena nanti kasihan ibu-ibu terus membayar. Ketika kita melihat makanan kurang pedas ternyata sambal, kita marahin istri. Tapi ketika kene kudu pak kemangkian Cina dan kita bisa menjawab gitu. Karena apa? Cabai, bawang itu dia adalah berpengaruh terhadap inflasi. Harga cabai ini patuh seperti harga emas ya. Jadi perubahannya per detik.
Tetapi ketika kita sudah punya 5 polybag saja di tiap rumah, polybag mantan perluan. Polybag kita kasih pupuk organik campur dengan tanah, tanam, isi terong beberapa, sayurnya nanti di hidroponik, bawang bisa juga ditanam di polybag. Nyangkut aja azin kadio di pasar, itu tidak ada masalah. Dan nanti ketahanan kekuatan pangan kita akan terjaga. Karena apa? Masyarakat Bali khususnya Sumatera Kajang tidak tergantung dengan pasar. Nah ini. Jadi dan selanjutnya Bapak Kepala Dusun yang hormati juga Ibu Pembimbing, sebenarnya niki belum ada pelatihan hidroponik yang sifatnya seperti niki, kita lebih kepada pembinaan sampai membuat modulnya, membuat alatnya dengan kitnya. Kalau niki nuning nanti pemain hidroponik tahu dia saya mengajari niki kepada masyarakat desa Sumatera Kajang, nah pasti dia ngaleh Pak. Tapi yang tidak peduli, tidak masalah. Siapa? Karena Nabi Titian sudah beberapa kali diminta masuk kepada komunitas hidroponik nikel. Saya mengajukan syarat, tetapi sampai hari ini mereka belum siap menerima syarat saya. Akhirnya Titian bermain di luar. Saya lebih pembinaan, saya tidak berbisnis, tidak memungkiri bahwa saya juga perlu uang, tetapi saya harus melihat pasarnya siapa, konsumennya siapa. Niki yang tidak dilihat oleh teman-teman kita pemain hidroponik. Pelatihan Pak hidroponik ampun di hotel Pak, di hotel mendaging AC, mendaging apa nih Pak? Kita bayar 500.000. Ketika sampai di rumah kita tanya Pak, nanti Pak bisa tadi pelatihan atau nanti yang biasa dicari misalnya ke hotel mendaging AC kiat yang bisa terbayar. Sampai di rumah toh hasilnya kalau dengan Titian, cara membuat hidroponiknya saya ajari, garansinya sampai bisa. Garansi sampai bisa, dan beberapa customer Titian, beberapa teman-teman yang membeli hidroponik Titian dan makin dia mau menambah hidroponik, pesan lagi ke saya tidak mau bikin Pak. Berarti orang itu bodoh menurut saya. Tian sudah kasih hidroponik seperti tinggal nempel kan Pak? Lu yang beli banyak, mungkin dia banyak punya uang, saya tidak tahu. Tapi saya tidak pernah mau untuk membuat yang kedua kalinya. Karena Nabi, kalau saya pribadi tujuan saya ketika saya memberikan hidroponik, pertama orang yang berbisnis di hidroponik itu dia seharusnya sudah bisa jualan hidroponik juga. Karena tinggal meniru ini, tinggal meniru, oh begini, oh pipa, oh dumun wenten lah nih ganti pipa aja pakai boleh. Wenten pipa pakai botol minuman bekas yang plastik dados. Kaleng cat wenten dikumpulin dados. Tidak harus barang baru. Nah bang sendiri saya akan pakai bambu boleh. Enten. Jadi tidak harus kita sekarang, apalagi zamannya makin kita sedang susah, jangan kita berbicara semua kita beli, kita memanfaatkan yang ada dulu. Dan banyak yang menggunakan botol-botol minuman bekas yang kapasitas 1,5 liter itu dilobangi 2, tinggal ditaruh, dibolongin 2, kasih tanaman 2. Tinggal kumpulin sebanyak-banyaknya, dejer seni ini kalau tak banyak. Di samping kita merecycle barang bekas yang sudah dilarang oleh pemerintah kita, nilai plus oleh kita memanfaatkan barang bekas yang dari plastik, tetapi untuk desa Sumatera Kajang bermanfaat. Dan jadi untuk pertama niki perlu Titian sampaikan, niki semua alat-alatnya sederhana Pak. Yang numbas wenten di toko bangunan ada, tapi yang wenten niki biasanya di toko di jero di krion banyak yang bekas, biasanya bekas pasangan bongkar air, pembuangan itu harus digunakan.
dibantu nih, nanti saya tutupnya sedikit. Sorry. Pertama niki wenten namanya pipa PVC Pak paralon. Niki pipa paralon niki bisa pakai yang 2,5, niki 2,5. Bisa pakai yang 3 dim. Makin besar dia makin bagus. Kalau makin mahal Pak. Dan ini titian pakai yang 2,5 dim. Niki kita bisa sesuaikan dengan ukuran tempatnya dulu. Coba kena ini di jero artinya kita bisa ukur tempat yang tersedia mata di kompon kelebihannya itu. Kita makin membangun pertanian itu bukan lagi ke samping tapi ke atas, karena nanti lahan kita daerah perkotaan ini sudah sangat-sangat terbatas. Tetapi tidak ada alasan menurut Titian kita daerah perkotaan tidak bisa bertani, tetap bisa. Dan sekecil napi pun ikut pengarangan bisa dimanfaatkan untuk pertanian hidroponik ini. Nah, jadi niki pipa yang pakai 2,5 dim. Nah, makin pun napi cara bolongin niki. Yang dumun detiup angin tiang apa? Akehan 5 kena. Lebih banyak tangannya kena tiup daripada pipanya selesai gitu. Ternyata makin kita sudah dipermudah melebat. Sudah dipermudah namanya niki polso niku bor lobang gitu. Niki namanya polso Pak. Niki ada 10 ukuran sesuai dengan kebutuhan hidroponik. Ada 10 ukuran lubang yang bisa dilakukan oleh alat niki, dan alat niki hanya sekitar 75.000 satu setnya. Sampun satu set niki biasanya kan ampun medue niki bor, niki hanya menggunakan niki masuk ke bor mantan. Niki tinggal pasang ukuran berapa yang diinginkan, tinggal masuk ke bor biasa nih. Lakukan pun niki pengeboran di pipa, atur jaraknya sesuai dengan tanaman yang akan Pak tanam. Kalau Titian biasanya menanam pokcoy, sawi botol namanya, sawi biasa niko caisin, kemudian wenten lagi riko yang sawi putih. Niki biasanya kita pakai jarak 15-20 cm cukup. 15-20 cm jarak lubangnya. Niko dia cukup. Kemudian kalau Pak mau nanam kangkung atau bayam bisa dirapatkan menjadi 10 cm. Nah, ada satu lagi yang suka dengan hidroponik niki Pak. Kalau niko tanaman Pak lebih rapat, ketika tanaman niko sudah memasuki masa panen niko tengah pipa, Pak. Sayur manten kelihatan. Jadi di samping kita mendapatkan nilai plus dari hasil sayurannya, nilai estetika seni sekali. Itu yang saya suka dari hidroponik ini. Jadi yang kebetulan di rumah niko tidak ada lahan, tapi yang tentak di lantai 3 niko yang pergunakan. Di sebelah utara tiang masih sawah yang sering saya ejekin niko dari atas. Petani-petani niko nak yang kenal kan menurut petani kita pun tiang tidak mas sayur tiang makebor kan tiang, karena sayur niki sudah gak kelihatan menten pipa Pak sayur manten sampai dia datang ke rumah kengken caranya ngai sayur makebor. Nah niko seninya di sana saya suka. Makanya niki di samping kita niko menghasilkan sayur, nah kepuasan batin tersendiri bermain-main hidroponik. Kemudian niki nanti lubang kiri kanannya Pak tutup dengan dop, niki dop sesuai dengan ukuran pipa. Dan pipa 2,5 tumbas dop 2,5. Yang pipa 3 dim tumbas pipa 3 dim. Kemudian niko dop niko dibolongin Pak. Dibolongin dia di bagian bawah. Cuman dia niki di bagian bawah Pak. Niki namanya outlet dan inletnya. Jadi air masuk niko dia di atas Pak. Nah, niki pipanya hadap ke atas. Niki airnya masuk di atas. Niki airnya keluar di bawah. Karena napi syaratnya tanaman niko dia tidak boleh
kerendam. Yang kerendam pasti busuk, pasti dia busuk. Makanya yang paling sederhana adalah sistem pertanian hidroponik dengan sistem sumbu. Jadi kita menggunakan sumbu, jadi nanti wonten namanya netpot. Niki namanya netpot. Niki sudah ada dijual banyak Pak, ampun wonten dijual banyak, mungkin sekitar Rp500 per bijinya. Niki adalah kain flanel. Anggen prakarya murid-murid kita nanti kain flanel itu biasanya lembaran itu digunting-gunting sekali niki. Nah, niki tinggal Bapak masukkan. Nah, seperti niki. Jadi nanti netpot ini dia tidak menyentuh air Pak. Sumbunya niki yang akan kena air. Jadi sumbu ini yang akan membawa air naik ke tanamannya. Jadi tanaman nikel tidak boleh kena air, karena kalau kena air terendam dalam waktu yang lama dia akan busuk Pak. Nah, jadi seperti niki hasilnya. Nah, nanti akarnya dia akan turun mengikuti kain panel niki. Kalau sudah akarnya kena air tidak masalah. Oke, nanti ini sudah sekitar 1 minggu berada di netpot, kemudian di umur sekitar 20 hari dia akan seperti niki. Niki akar ini dia akan terendam di air, niki tidak masalah. Yang penting niki netpotnya tetap tidak kena air. Niki sudah sekitar 20 hari setelah tanam, nanti sekitar 5 sampai 10 hari sudah bisa panen. Umur sayur niki gelis Pak, hanya sekitar 25 hari sampai 30 hari setelah tanam dia sudah bisa panen. Tergantung selera, ya kan? Tergantung selera. Nah, kemudian niki kakinya juga titian juga pakai sederhana, tetap tiang pakai pipa-pipa Pak. Titian tidak pernah pakai yang wonten makin baja ringan niko nak satu dan lebih sulit. Kita harus ngebor, masang baut. Nah, kalau pipa niki tinggal main L, main T, main lem. Mantan. Hanya bikin seperti niki, 2 buah. Nah, niki sudah dia akan jadi penopangnya, ya kan? Puzzle anak-anak Pak, seperti bikin puzzle mainan anak kecil kan Bang. Tadi lu ngasane ngai jemuran anduk di kamar dados masih Pak. Cara di hotel-hotel pikir tinggal tambah ampun pun jemuran anduk gitu. Nah, banyak fungsinya sebenarnya bermain barang-barang bekas. Niki semua tiang memulung sengaja, yang di tiang bawah Riki bukan tiang beli, tapi tiang memulung niki nak sampun medaging pipa, niki tiang potong-potong boleh di jalan tiang bawah pulang. Saya mau menunjukkan kita tidak harus beli, ya kan? Nah, kemudian niki bisa Pak sesuaikan tingkatnya sesuai dengan luasnya, lebar, panjang kali lebar berapa nih Pak? Lahannya. Niki bisa terus ditumpuk naik terus sejauh Bapak bisa menjangkau, ya kan? Sejauh bisa menjangkau. Kemudian niki Pak sudah niki tidak mungkin kita bikin yang 4 tingkat, kita pasang pipanya yang 4 tingkat Pak, diselang-siling. Kalau niki dia di atas bolongnya, makin kita taruh yang pipa kedua itu dia di bawah. Sudah 4 pipa kita buat, kita rakit seperti ini, tinggal kita membuat sambungannya Pak. Ini sambungannya. Nah, ini tinggal masuk. Saya agak diputar deh.
durung biasa masukkan kita pun Pak. Dan nanti yang pun pengalaman tidak. Nah, ya. Kemudian nanti niki pipa terakhir niki untuk keluarannya Pak. Air keluarnya mereka, terus air masuknya Pak perlu stop keran siki untuk mengatur debit airnya. Karena air niko tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu kencang. Jadi niki nanti ditutup dia, ditutup setengah, mungkin masuk begitu Pak. Pun kemudian dari selang nikel dia tinggal bapak nyambungkan niki ke mesin akuarium biasa. Niki numbas di dagang ikan di akuarium sesuaikan dengan ketinggian Pak. Niki ketinggian 1 meter, oh yang perlu mesin yang ketinggian airnya 1 meter. Mungkin sekitar 65.000 harga mesin. Tinggal Pak masang ke selang niki di bawah. Pasang chemical niki hubungkan dengan listrik. Jadi sabun hidroponik gampang banget, gampang sekali. Nah, gampang sekali niki perlu waktu kira-kira berapa lama Pak? Mungkin Ibu dosen berapa lama kira-kira? 10 hari Pak. Oh kan tak percaya 10 hari. Karena Nabi niki tiang tengidang tiang ngayenggalan niki. Kalau niki 5 menit bener. Dari mulai ngebor sampai masang niki tiang perlu waktu 2 jam sebesar apapun alatnya. Tapi niki 10 hari dia Pak segede ini. Nah, jadi yang perlu waktu 10 hari untuk bikinnya. Jadi besi nikosiki alatnya yang perlu 10 hari, 50 pun alatnya yang perlu waktu 10 hari. Karena niki opak-opak yang kena gede enggak tetap 10 hari lagi. Karena Nabi syaratnya dia sudah berdaun sempurna 4 baru kita bisa pindahkan ke netpotnya niki. Tinggal masukkan manten supaya kena sumbunya, kemudian niki sumbunya niki kita agak tarik ke bawah, pangten ke samping nanti dia niki pun masuk dia menyentuh airnya. Enten. Nah, nah, kemudian bagaimana caranya membuat bibitnya, kan? Dalam hal membuat bibit ini juga sederhana sekali, Pak. Sangat-sangat sederhana. Jadi kita hanya memerlukan niki namanya roti tawar, roti tawar niki, rockwool. Niki namanya rockwool. Rock batu ya, rocknya. Rock batu, kalau wall itu serat ya, serat. Oh, ada lembek Pak batu. Nah, niki adalah batu lahar Gunung Merapi yang dipanaskan dalam suhu 6.000 derajat. Akhirnya menjadi serat. Niki kita Indonesia sepertinya belum bisa bikin. Niki dari Jerman produknya putih lain.
untuk peredam ruangan, peredam studio, niki pun ya, dalam bentuk yang berbeda. Kita pakai rokol yang khusus untuk tanaman. Niki seperti niki, besarnya niki kalau panjangnya biasanya 1 meter Pak. 1 meter ada yang dijual dalam bentuk 1 meter, wonten yang dibagi 3. Harganya untuk 1 slab namanya 1 meter niko di kisaran 75 sampai 90 ribu lah. Itu sudah bisa untuk 1000 tanaman. Jadi kita hanya perlu ini untuk satu tanaman hanya 2 cm kali 2 cm. Niki tinggal kita potong, niki biar gampang potongnya ampunan yang pisau Pak, gergaji besi pakai, niki lebih gampang. Kita hanya perlu sekian untuk satu tanaman. Kemudian niki kita pakai nampan Pak. Niki nampan, kemudian niki sampun ditata, niki sesuai dengan kebutuhan jumlahnya, kemudian dibasahin. Caranya pun api isi dumun air sampai dia tergenang Pak, kemudian dia dituang sampai tidak ada yang menetes malih. Kemudian itu nganggen lidi dados, nganggen sulit, nanti besok gigi juga dados. Niko pun lobangi di tengahnya sampai setengah dari ketebalan. Ambil pun benih Pak, benih sayur napi Pak teman. Kesenangannya sayur napi dados. Tinggal masukkan dia, kalau untuk sayur ini kipokcoy, sayur hijau, niko 1 per 1 seponnya nih. Pas 1 rokok niki 1 sayuran. Kalau niko, kalau Pak senang bayam atau senang kangkung bisa diisi 5 Pak. Cengatan 5 lubangnya, isi kangkung, isi bayam, atau sampai 5. Kalau bayam bisa sampai 10 atau Pak tabur mantan di dulu. Kalau bayam mereka akan dia turun akarnya. Tapi kalau kangkung harus dilobangi Pak, yang naik ya jatuh ya. Kemudian niki perlakuannya supaya dia cepat tumbuh, dia harus disimpan di kedap cahaya kelapa selama 2 hari. Yen di rumah galang samian depan plastik sampah nih selama bungkus ya. 2 hari Pak buka, dia sudah sprout namanya bahasa kerennya, ini sudah pecah semua, sudah muncul tunas. 2 hari sudah ampunan lewat. Kalau lewat 2 hari biasanya dia akan sedikit etiolasi namanya Pak, agak memanjang ya. Niki agak lemah dia nanti. 2 hari begitu Pak buka sudah sprout, muncul tunas kecil, kasih pun sinar. 1 hari itu maksimal 3 jam. Berarti kan 2 hari di hari ketiga Pak Di hari ketiga kasih sinar 3 jam, hari keempat kasih 3 jam, hari kelima kasih 3 jam, hari ke-6 jemur. Penting jangan kena hujan. Cool. Yang penting Bapak tetap kondisikan airnya niki jangan sampai dia kering. Kalau dia sampun kering disiram sedikit, tapi jangan dia sampai tergenang. Dia hanya perlu lembab. Artinya mengecek sampun napi, tinggal pakai telunjuk mantan Pak, ditekan begitu, kalau tangannya masih basah berarti masih aman. Tapi yang ampun keten tapi tidak terasa basah, siram sedikit.